Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir. Oke, sebelum kita memulai materi tentang struktur cerita fantasi dan aspek kebahasaan cerita fantasi, di sini ada yang tahu apa saja sih manfaat dari kita mempelajari cerita fantasi ini? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu? Oke, Ya. Ibu akan menjelaskan apa saja manfaat kita untuk mempelajari tentang struktur cerita fantasi dan aspek kebahasaan dan cerita fantasi. Yang pertama adalah untuk menambahkan wawasan kita. Yang kedua, memperkaya sebuah tata bahasa kita. Yang ketiga, meningkatkan imajinasi kita tentang dunia-dunia fantasi. Begitu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur cerita fantasi dan aspek kebahasaan cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi ada sebuah struktur. Yang pertama, struktur orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Jadi orientasi ini terdapat adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan mengenai tokoh dan latar cerita. Jadi seperti ini contohnya. Nata pergi ke rumah Selfie pada siang hari. Tokohnya itu adalah pertama Nata sama Selfie. Terus latar dan tempat. Latar waktunya itu berada di siang hari. Latar tempatnya di rumah Selfie. Jadi begitu. Sejelas? Jelas, Bu. Oke, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang rangkaian peristiwa berupa sebab dan akibat. Jadi, di dalam sebuah cerita pasti ada sebab dan akibatnya, pasti ada masalahnya, kan? Ya, Komplikasi terbagi menjadi dua, yaitu awal masalah, kedua puncak masalah atau klimaks. Awal masalah ini seperti dalam suatu hubungan itu, yaitu seperti PDKT, jadian, terus pacaran. Itu adalah awal dari suatu hubungan. Puncak masalah ini adalah di dalam satu hubungan pasti ada pertengkaran atau perkelahian atau perceraian. Di dalam satu masalah ini, ya puncak dari masalahnya itu adalah, atau klimaks satu masalah itu adalah di saat salah satu orang atau sepasang kekasih yang sudah tidak bisa bertahan lagi. Jadi bisa dibilang putus atau bercerai. Betul? ya betul. Ketiga, resolusi. Resolusi ini berisi tentang penyelesaian atau sebuah akhir dari cerita. Yang selanjutnya adalah aspek kebahasaan cerita fantasi. Di dalam aspek kebahasaan cerita fantasi ini terdapat satu, penggunaan kata ganti orang. Kedua, menggunakan yang menyerap panca indera. Ketiga, kata sambung penanda urutan waktu. Keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Kelima, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang.
di dalam sebuah cerita selalu ada kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang yang pertama, subjek pertama adalah orang pertama. Orang pertama bisa kata ganti kata tunggal itu adalah aku atau saya. Kata jamaknya itu kami. Terus yang kedua adalah subjek kedua, orang kedua menggunakan kata tunggal. Kata tunggal ini terdiri apa saja, ayo? Anda, kamu. Kata jamaknya? Kalian, Bu. Orang ketiga subjeknya apa? Dia dan nama orang. Oke, kata tunggalnya dia, nama orang, kata jamaknya mereka. Iya. Yang kedua adalah menggunakan kata yang menyerap panca indera. Contohnya di sini adalah masakannya memanjakan lidahku. Berarti yang menyerapnya itu adalah memanjakan lidahku, rasanya. Di dalam satu masakan selalu punya rasa, entah itu rasa manis, pahit, asam, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya adalah kata sambung penanda urutan waktu. Di dalam aspek kebahasaan cerita fantasi terdapat kata sambung penanda urutan waktu. Yang pertama, setelah, sebelum, sementara itu, dan akhirnya. Yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa diduga, secara cepat datangnya musibah itu adalah menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Di sini adalah salah satu sebuah contoh kata-kata yang menggunakan kalimat langsung dalam sebuah cerita. Siapa yang di sini bisa membacakan kalimat tersebut? Saya, Bu. Ya, bacakan. Bergegaslah memasuki pintu itu sebelum tertutup. Oke. Ini kalimat ini adalah kalimat yang menggunakan kata langsung. Langsung di sini adalah bergegaslah. Bergegaslah di sini kita tuh harus mengiyakan, harus melakukan supaya itu lebih cepat gitu, kayak suatu ujaran kita gitu. Terus memasuki pintu itu sebelum tertutup. Jadi di sini dia bergegas untuk memasuki pintu itu sebelum tertutup. Seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke. Baiklah, sampai di sini Ibu menjelaskannya. Terus Ibu akan memberikan satu contoh cerita kepada kalian. Kalian kalau mana kertas? Ya. Di sini Ibu akan memberikan lembar soal cerita fantasi. Silakan kalian untuk mengerjakannya sesuai instruksinya, dan Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit. Silakan kalian mengerjakan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Oke. Ketua kelas siapa untuk kelas? Saya. Ketua kelas mohon diberikan pada teman-temannya. Oh iya, Bu. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian di meja Ibu sekarang ya. Jangan berisik ya anak-anak ya. Ketua kelas mohon dikumpulkan, diambil satu-satu dari meja teman-temannya. Baik, Bu. Oke. Ketua kelas? Oke, makasih ya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini, anak-anak? Tidak ada, Bu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, salah satu dari kalian ingin membuat kesimpulan tentang materi hari ini. Siapa? Ketua kelas? Saya. Oke. Oke, dari materi yang Ibu terangkan barusan, kita dapat mengetahui struktur dari cerita fantasi, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan kita dapat mengetahui kata ganti dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga, dan itu membuat saya banyak belajar.
Baiklah, terima kasih sudah memberikan sebuah kesimpulan tentang materi kita hari ini. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri suatu pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhirnya ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Tante. Pagi, Bu.